karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga kita bisa mengadakan diskusi mengenai unit 2, yaitu pemanfaatan media audio dan radio untuk pembelajaran. Selanjutnya, tak lupa salawat dan salam, mari kita haturkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Oke, selanjutnya kami dari kelompok 1 ingin memaparkan dan mendiskusikan mengenai unit 2, yaitu pemanfaatan media audio dan radio untuk pembelajaran. Namun sebelumnya, saya akan menyebutkan satu persatu anggota kami dari kelompok 1, yaitu ada Ria Isfitriani, Rizkita Restu Fitriani, Rofiani, Sabila Malia Putri, Sabila Khairunisa, Salma dan Salma Ramadanti. Oke, mungkin kita bisa langsung saja berdiskusi dan memaparkan materinya. Boleh di slide selanjutnya. Oke, di sini sudah ada pengertian tentang audio dan radio. Silakan untuk Ria Isfitriani menjelaskan mengenai pengertian ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tentang audio dan radio. Audio maupun radio, dua-duanya merupakan media pembelajaran berbasis visual atau bunyi. Audio berasal dari kata audible yang artinya suara yang dapat didengar wajar oleh manusia. Audio digunakan menjadi media pembelajaran ketika suara yang direkam disimpan memakai alat perekam, kemudian diperdengarkan kembali pada peserta didik. Keterkaitan media radio adalah jangkauannya yang luas meliputi pelosok tanah air. Harga media radio pun lebih murah, namun radio adalah media komunikasi searah sehingga ketika ada yang kurang jelas, para pendengar tak dapat bertanya langsung. Saat ini teknologi berkembang pesat dan radio pun dapat dinikmati dari internet yang diistilahkan radio streaming. Radio streaming dapat diakses di seluruh dunia dengan syarat harus memiliki komputer. Oke, terima kasih kepada Ria Isfitriani yang telah menjelaskan mengenai pengertian tentang audio dan radio. Selanjutnya, boleh di slide. Ya, di sini kita sudah menuliskan mengenai model pemanfaatan media audio dan pembelajaran. Boleh silakan kepada Sabila Khairunisa untuk memaparkan dan membacakan. Terima kasih Sabila Malia Putri. Model pemanfaatan media audio untuk pembelajaran. 1. Terintegrasi dengan media cetak, buku atau modul. 2. Pemanfaatannya diintegrasikan dengan media cetak. 3. Pengintegrasiannya bias murni dan semi. Murni maksudnya antara audio dan cetak saling melengkapi satu sama lain dan tidak dapat dipakai secara masing-masing. Semi masih memungkinkan penggunaan salah satu dari audio atau media cetak. 4. Untuk pengintegrasian murni, mayoritas materi ada di radio. 5. Materi yang ada di audio biasanya membaca wacana. Terima kasih. Oke, jadi itulah pemanfaatan dari media audio terhadap pembelajaran. Selanjutnya ini ada beberapa kelebihan dari media radio. Oke, boleh selanjutnya dibacakan oleh Rofiani. Waktu dan tempat dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan beberapa kelebihan media radio. Antara lain daya jangkaunya yang begitu luas hingga mampu menembus seluruh pelosok tanah air. Begitu dipancarkan, maka dalam waktu yang bersamaan beribu-ribu bahkan berjuta-juta peserta didik dapat memanfaatkannya sebagai sumber belajar. Tidak seperti televisi, gelombang radio mampu mengatasi hambatan yang berupa gunung, pepohonan, maupun tembok bangunan.
Meskipun terhalang gunung, tembok atau pepohonan jenis gelombang radio tertentu dapat menembusnya, sehingga siaran radio dapat dinikmati oleh peserta didik yang tinggal di pelosok-pelosok sekalipun. Harganya relatif murah sehingga pesawat radio telah dimiliki oleh hampir setiap keluarga di Indonesia. Jika di suatu daerah tidak ada saluran listrik, maka ia bisa dioperasikan dengan baterai yang harganya relatif terjangkau dan mudah didapat. Karena sifatnya yang komunikatif, maka jika didengarkan sendirian, siaran radio laksana bisa menjadi teman. Namun demikian, perlu diingat bahwa media radio merupakan media searah yang mana bila ada hal-hal yang kurang jelas, maka peserta didik tidak bisa bertanya, berdialog, atau berdiskusi dengan pendidiknya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ternyata banyak sekali ya kelebihan dari media radio sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Banyak sekali kelebihan-kelebihan yang sudah disampaikan. Mungkin sekarang kita bakal beralih ke kelemahannya. Tadi udah dibacakan kelebihannya, sekarang kelemahannya. Boleh silakan Sekitar Restu Fitriani untuk menjelaskan. Baik. Terima kasih kepada Sabila Amalia Putri. Di sini saya akan menerangkan tentang kelemahan. Oleh karena itu, untuk mengatasi kelemahan ini, secara periodik harus diprogramkan adanya acara siaran jumpa pendidik dengan peserta lainnya. Acara ini bisa dilakukan melalui acara siaran jumpa pendidik dan peserta didik melalui telepon, email, SMS, surat menyurat, atau bisa juga melalui jumpa langsung dengan pendidik di tempat-tempat yang telah ditentukan guna mendiskusikan kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan melalui siaran. Lalu, untuk mengatasi kelemahan ini, maka perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah materi yang ada di program audio maupun radio hendaknya mampu memotivasi agar peserta didik tertarik untuk mendengarkannya sampai selesai. Sehubungan dengan hal ini, unsur menghibur perlu diperhatikan tentunya agar peserta didik tidak bosan dan senang mendengarkannya sampai program selesai. Lalu yang terakhir adalah adanya jadwal atau acara tatap muka, yaitu pertemuan antara pendidik dengan peserta didiknya guna mendiskusikan berbagai kesulitan yang ditemui dalam mempelajari materi pembelajaran yang dikemas di dalam media radio. Terima kasih. Oke, ternyata dari kelemahan-kelemahan ini ternyata masih bisa kita atasi ya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Selanjutnya kita beralih ke berbagai jenis alat penyimpanan. Ini ada berbagai macam. Ini akan disampaikan oleh Salma. Boleh silakan. Berbagai jenis alat penyimpanan file audio antara lain piringan hitam, kaset, CD, DVD, audio digital, MP3, WIP, dan lain-lain. Piringan hitam atau PH, alat penyimpanan file audio modern yang pertama ditemukan adalah piringan hitam. Ia memiliki pena bergetar yang berfungsi untuk menghasilkan bunyi atau suara dari sebuah disk. Alat yang diperlukan untuk memutar piringan hitam adalah gramafon. B. Kaset adalah alat penyimpanan file audio yang berbentuk pita kaset. Setiap pita kaset mampu menyimpan file audio yang berdurasi sekitar 1 jam di setiap sisinya. Kualitas suaranya cukup baik. Penurunan kualitas suara dapat terjadi jika pita kaset rusak, jamuran, kotor, dan lain-lain. Yang C, CD dan DVD. CD atau compact disc dan juga DVD atau digital compact disc adalah sebuah media penyimpanan file audio yang dibuat untuk merampingkan sistem penyimpanannya. Selain ramping, keduanya memiliki kemampuan menyimpan file yang lebih banyak jika dibandingkan dengan kaset. Kualitas suara yang dihasilkan juga lebih bagus. Kualitas suara akan menurun atau bahkan hilang jika permukaan disk tergores, kotor, berjamur, atau mengalami kerusakan lainnya. Alat yang diperlukan untuk memutar CD atau DVD audio adalah CD player dan atau DVD player. Terima kasih. Oke, terima kasih Salma yang sudah berbagi informasi mengenai berbagai jenis alat penyimpanan file. Selanjutnya, boleh di slide. Iya, ini tentang radio dan audio streaming yang akan dibacakan oleh Sabila Amalia Putri. Saya sendiri. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT yang berbasis radio, di samping siaran radio yang sifatnya konvensional, seperti yang selama ini kita kenal dan kita dengarkan sehari-hari, kini berkembang radio maupun audio streaming.
Kalau dalam radio konvensional, materi pembelajaran dipancarkan melalui stasiun pemancar radio, dan kita tangkap dengan menggunakan pesawat radio. Maka, dalam radio streaming, materi pembelajaran ditembakkan ke dunia maya atau internet. Untuk menangkap materi siaran radio streaming, diperlukan peralatan komputer. Selain melalui komputer siaran, radio streaming juga dapat diikuti dengan menggunakan handphone atau HP dan radio satelit. Di samping radio streaming, juga berkembang audio streaming. Audio streaming prinsipnya sama dengan radio streaming. Dalam audio streaming, materi pembelajaran disimpan di dunia maya atau internet. Alat untuk memutar file audio streaming adalah komputer atau handphone atau radio satelit. Melalui audio streaming, peserta didik dapat memutar file secara langsung dan mendengarkannya tanpa harus mendownloadnya terlebih dahulu. Ya, jadi itulah mengenai radio dan audio streaming. Ya, boleh slide selanjutnya. Wah, ternyata sudah di penghujung diskusi kali ini yang dilaksanakan oleh kelompok 1. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan maupun informasi yang kurang valid. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.